Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gema Aditya. Ingin mempresentasikan tugas MSDM yang berjudul Orientasi Karyawan. Pertama, pengertian orientasi karyawan. Orientasi berarti menyediakan informasi dasar berkenan dengan perusahaan bagi pegawai baru, yaitu informasi yang mereka perlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara memuaskan. Informasi dasar ini mencakup fakta-fakta seperti jam kerja, cara memperoleh kartu pengenal, cara penyebaran gaji dan orang-orang yang bekerja sama dengannya. Selanjutnya, orientasi biasa diklarifikasi menjadi dua, yaitu A. Orientasi organisasi adalah memberitahuan karyawan mengenai tujuan, riwayat, filosofi, prosedur, dan pengaturan organisasi tersebut. B. Orientasi unit kerja adalah mengakrabkan karyawan itu dengan sasaran unit kerja tersebut, memperjelas bagaimana pekerjaannya menyumbang pada sasaran unit itu, mencakup perkenalan dengan rekan-rekan kerja barunya. Selanjutnya, program orientasi karyawan baru bertujuan untuk 1. Menyiapkan mental bagi karyawan baru dalam menghadapi peralihan suasana dari lingkungan pendidikan ke dunia kerja yang nyata. 2. Menghilangkan hambatan psikologis dalam memasuki kelompok yang baru. 3. Mengenal secara singkat lingkungan pekerjaan yang baru. Next, manfaat orientasi. 1. Mengurangi perasaan diasingkan, kecemasan, dan kebimbangan pegawai. 2. Dalam waktu yang singkat, dapat merasa menjadi bagian dari organisasi. 3. Hasil lain untuk pegawai yang baru diorientasikan adalah 1. Cukup baik. 2. Tingkat ketergantungan kecil. 3. Kecenderungan untuk keluar juga kecil. 3. Program orientasi juga akan mempercepat proses sosialisasi. Selanjutnya, teknik-teknik orientasi karyawan dibagi menjadi 5. 1. Peninjauan pekerjaan secara leatis. 2. Program orientasi dan sosialisasi. 3. Pembinaan budaya organisasi. 4. Pereretan hubungan antar karyawan. 5. Informasi prestasi kerja. Selanjutnya, keuntungan orientasi karyawan. 1. Dapat mengurangi perasaan diasingkan, kecemasan, dan bimbingan pegawai. 2. Dapat merasakan menjadi bagian dari organisasi. 3. Hasil lain untuk pegawai yang baru diorientasikan. 4. Mempercepat proses sosialisasi. Selanjutnya, kelemahan orientasi karyawan. Kelemahan umum dari program orientasi adalah pada level supervisor. Walaupun bagian pegawai telah merancang program orientasi secara efektif dan juga melatih para supervisor tentang cara bagaimana melakukan orientasi pada bidangnya, namun seringkali mengalami kegagalan. Hal-hal yang diperhatikan dan dihindari dalam orientasi karyawan. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses orientasi menurut Shimamura, yaitu 1. Orientasi haruslah bermula dengan jenis informasi yang relevan dan segera untuk dilanjutkan dengan kebijakan yang lebih umum tentang organisasi. 2. Memberikan pengetahuan kepada karyawan baru tentang seperti apa para penyelia dan rekan kerjanya, berapa lama yang dibutuhkan untuk mencapai standar kerja yang efektif. Ketiga, karyawan baru hendaknya secara perlahan diperkenalkan dengan rekan kerja mereka. 4. Karyawan baru hendaknya diberikan waktu yang cukup untuk mendiri sebelum tuntutan pekerjaan mereka meningkat. 5. Karyawan baru sepatutnya didorong dan diarahkan dalam lingkungannya oleh karyawan atau penyelia yang berpengalaman sehingga dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat segera dihubungi selama periode induksi. Selanjutnya, tahap orientasi karyawan dibagi menjadi 5. 1. Perkenalan. 2. Menjelaskan tujuan perusahaan. 3. Sosialisasi kebijakan. 4. Jalur komunikasi. 5. Proses monitoring. Kebutuhan dalam orientasi karyawan. A. Program orientasi harus mampu membantu pekerja baru untuk mengetahui dan memahami standar pekerjaan, harapan perusahaan pada dirinya, norma-norma dan tradisi yang dihormati dan berlaku di perusahaan dan kebijaksanaan perusahaan. B. Program orientasi harus mampu membantu pekerjaan baru untuk memahami dan bersedia melaksanakan perilaku sosial yang mewarnai kehidupan organisasi sehari-hari. C. Program orientasi harus mampu membantu pekerja baru untuk mengetahui dan memahami berbagai aspek teknik pekerjaan agar mampu melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien, dan produktif. Selanjutnya, sehubungan dengan itu, program orientasi dapat dilakukan dalam 3 bentuk atau tingkat penyelenggaraan. 1. Orientasi umum.
dilakukan oleh HRD. 2. Orientasi khusus dilakukan oleh penyedia manajer. 3. Orientasi lanjut dilakukan oleh HRD dan penyelia. Jadi kesimpulannya, orientasi karyawan merupakan sebuah proses pengenalan yang disediakan oleh perusahaan untuk karyawan baru berupa informasi dan pemahaman terkait perusahaan beserta tujuannya. Orientasi karyawan atau yang disebut juga dengan masa trial kerja ini di dalamnya menjelaskan berbagai informasi yang wajib diketahui oleh karyawan baru seperti tujuan perusahaan, sejarah perusahaan, visi misi, kebijakan sosial, prosedur perusahaan, aturan berbahasa, kondisi sosial, dan budaya perusahaan, serta manfaat yang dapat diperoleh karyawan tersebut setelah bergabung dengan perusahaan itu. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.